Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan ke-8, yaitu mengenai uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini termasuk dari jenis uji asumsi klasik yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, untuk definisinya, uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasticity atau homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jadi yang ingin kita lihat di sini adalah varians dari residualnya ya. Jadi masing-masing dari variabel itu akan mempunyai nilai varians dan nilai varians itu akan dicari nilai residualnya. Kemudian dilihat apakah dari residualnya ini memiliki kesamaan atau tidak. Nah, yang ingin kita capai adalah persamaannya ya, atau homoskedasticity. Nah, sementara jika ada perbedaan varians, itu berarti ada masalah heteroskedastisitas dan itu harus diselesaikan karena akan berdampak pada hasil penelitian kita. Nah, ini adalah dampak yang terjadi jika terjadi heteroskedastisitas. Yang pertama, akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Jadi, ketika ada data yang memiliki heteroskedastisitas, maka nanti nilai variansnya akan semakin tinggi atau nilainya akan jauh dari rata-ratanya. Jadi, yang baik itu adalah variansnya itu kecil karena nanti simpangannya juga kecil gitu. Jadi tidak melenceng dari nilai rata-ratanya. Yang kedua, besarnya varians estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan, yaitu uji T atau uji parsial, kemudian dan uji F juga, yaitu uji simultan. Nah, untuk uji parsial, ini adalah uji untuk satu persatu hubungan antara atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi misalnya X1 terhadap Y diuji secara satu persatu, kemudian X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, nah itu namanya uji T parsial. Kemudian uji F adalah uji simultan, jadi uji untuk keseluruhan variabel X, yaitu X1, X2, X3 terhadap Y, apakah berpengaruh. Nah, ketika ada heteroskedastisitas, nah akan berpengaruh pada uji T dan uji F ini ya. Jadi bisa jadi untuk uji T ini tidak berpengaruh ya. Misalnya X1 harusnya berpengaruh terhadap Y, ternyata tidak berpengaruh karena adanya heteroskedastisitas. Nah, kemudian misalnya uji F misalnya harusnya berpengaruh menjadi tidak berpengaruh atau misalnya berpengaruh tapi nilainya rendah ya, padahal harusnya dia pengaruhnya tinggi gitu. Kemudian akibatnya kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat ya karena harusnya nilai pengaruhnya tinggi menjadi rendah, kemudian harusnya ada pengaruh menjadi tidak ada pengaruh. Jadi hasilnya tidak akurat. Makanya nanti tidak bisa digunakan ya penelitiannya karena tidak valid. Kemudian lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar. Jadi karena adanya heteroskedastisitas berarti nilai errornya juga nanti akan mengganggu hasil penelitian karena errornya menjadi semakin tinggi. Nah, tingkat kepercayaannya menjadi lebar. Jadi dengan adanya error itu akan menghalangi tingkat kepercayaannya juga. Kemudian, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Nah, karena hasilnya itu tidak seharusnya gitu ya, tidak akurat, maka
kesimpulannya pun nanti akan menyesatkan dan tidak bisa dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Nah, untuk uji heteroskedasitas ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Di sini yang disebutkan ada 4, tapi masih ada lagi yang lainnya. Nah, yang pertama ada uji PAC, kemudian ada uji Glasser, kemudian ada graphic plot atau scatter plot, kemudian ada uji koefisien korelasi Spearman rank. Nah, yang nanti akan Ibu bahas di sini ada Glasser ya, kemudian Spearman rank, dan juga nanti ada scatter plot juga. Dan kita akan mempraktekannya dalam 3 metode, yaitu dengan Excel, kemudian SPSS, dan juga EViews seperti biasa ya. Untuk uji PAC, metodenya dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat, yaitu ln E kuadrat, dengan variabel independen X1 dan X2. Ini contohnya X-nya ada 2 ya. Nah, X1, X2 ini nanti di logaritma naturalkan, kemudian dari residual kuadratnya ya, logaritma naturalnya. Nah, itu untuk uji PAC. Uji PAC ini nanti kita tidak praktekkan ya, yang kita praktekkan nanti yang Glasser. Kriterianya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Jadi yang ingin dicapai itu adalah nilainya lebih besar ya, signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti ada gejala heteroskedasisitas. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Selanjutnya, uji Glasser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residual. Nah, nanti di sini di uji Glasser ini kita akan mencari nilai absolut residual ya. Ya, nanti cara untuk mencari nilai absolut residualnya akan Ibu jelaskan ya. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusannya itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu dilihat dari nilai signifikansi yang harus lebih dari 0,05 untuk tidak terjadinya heteroskedastisitas. Nah, jika kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas dan ini harus diselesaikan atau diatasi. Selanjutnya ada uji dengan pola heteroskedasitas ya. Jadi ada scatter plot ya, di mana di sini kita lihat titik-titik yang menyebar. Nah, titik-titik yang menyebar ini adalah nilai residualnya ya. Jadi dilihat apakah titik-titik menyebar di bawah dan di atas 0. Nah, ini adalah angka 0 ya. Nah, jika dia menyebar di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola tertentu, itu berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini ada pola-pola yang menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk yang pertama, yang A ini adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola tertentu dan nilai titik-titiknya ini tersebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, untuk yang B dan sampai dengan H ini adalah yang memiliki gejala heteroskedastisitas karena dia memiliki pola tertentu ya. Yang pertama polanya itu adalah melebar. Jadi dari 0 ini melebar. Kemudian pola yang kedua yang terjadi heteroskedastisitas yaitu dia polanya menyempit. Nah, ini namanya pola menyempit. Kemudian ada juga pola yang seperti layangan atau belah kupat ya. Ini itu juga terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada juga yang melengkung seperti ini juga terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada yang menurun ya, seperti lembah itu. Nah, ini juga terjadi heteroskedastisitas.
Kemudian ada yang seperti perosotan. Nah, ini juga terjadi heteroskedastisitas dan juga ada yang menanjak atau menaik ya. Ini juga terjadi heteroskedastisitas. Jadi yang benar adalah yang A saja. Yang ini adalah yang benar. Kemudian ada uji Spearman rank, yaitu prinsip korelasi rank Spearman adalah mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandaris. Jadi yang dicari adalah nilai residual unstandaris ya. Pengujian yang dipakai menggunakan tingkat signifikansi yaitu 0,05 dengan uji dua arah. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji rank Spearman sebagai berikut. Nah, ini juga sama, yaitu standarnya dari nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan yang kurang dari 0,05 sama ya, terjadi gejala heteroskedastisitas. Cara mengatasi gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, menggunakan alternatif uji lain dalam menguji heteroskedastisitas. Misalnya, jika dalam uji PAK itu terjadi heteroskedastisitas hasilnya, nah kalian bisa ganti dengan uji yang lain, misalnya dengan grafik scatter plot. Nah, kalau misalnya grafik scatter plot ini masih terjadi heteroskedastisitas, bisa ganti lagi dengan uji rank Spearman dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa ganti dengan uji-uji yang lain. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian menjadi logaritma natural. Nah, itu sudah dijelaskan ya tadi. Jadi ada data-data yang belum berbentuk desimal, itu harus di logaritma natural terlebih dahulu agar bisa sama ya, semuanya menjadi angka desimal dan bisa diregresikan. Kemudian melakukan outlier data penelitian. Jadi jika ada data yang keluar dari titik-titik liniernya atau data tersebut memiliki nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, disebut juga dengan data ekstrim. Nah, itu harus dibuang data tersebut karena itu akan merusak normalitas data. Kemudian yang keempat, mengurangi atau menambah data penelitian. Jadi mengurangi tadi ya, mengurangi data-data yang ekstrim ya. Kemudian menambah data penelitian, misalnya data kalian 30 ditambah jadi 50. Nah, itu bisa mengurangi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk tutorial Excel-nya ini juga sudah Ibu tulis di sini, tapi nanti kita akan praktikkan ya. Sekarang kita buka dulu Excel-nya. Nah, di sini datanya masih sama ya. GCG, CSR, UKP, return saham. Nah, ini datanya kalau bisa kalian taruh di file Excel yang baru agar tidak tercampur dengan hasil yang lain. Kemudian setelah kalian copy, nah di sini kalian bikin kolom lagi yaitu ABS res, yaitu nilai absolut residualnya nanti akan kita taruh di situ ya. Nah, selanjutnya kita mulai di sini klik data di bagian atas. Kemudian data analisis. Nah, ini kalau yang belum ada langkah-langkahnya ada di tutorial yang kemarin ya, yang multikolinialitas itu bisa kalian buka. Nah, ini klik data analisis, kemudian pilih regression ya. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk variabel input Y, rank-nya, ini kita blok ya. Variabel Y-nya adalah return saham. Kita blok. Judulnya nggak usah ya, nggak usah di blok. Judulnya tidak usah. Kemudian untuk variabel X-nya, nah ini kita blok keseluruhannya ya, dari GCG, kemudian UKP, itu sahamnya nggak usah, ke bawah. Ya, judulnya juga tidak usah. Kemudian confidence levelnya checklist ya, di 95%. Kemudian new worksheet. Nah, ini nanti hasilnya akan ditampilkan di worksheet yang baru. Kemudian residualnya kita klik ya, residual. Karena nanti kita akan mencari absolute residual. Jadi residualnya harus dimunculkan dulu.
Kemudian klik OK. Nah, ini di sheet yang baru yaitu di sini ada sheet 6 ya. Nah, Ibu di sheet 6. Nah, di sheet 6 ini ada residual output di paling bawah ya. Kemudian kalian bikin absolut residual juga di sini. Jadi ketik ABS res ya. Dengan cara nulis rumusnya sama dengan ABS buka kurung, kemudian klik yang di bagian residualnya, kemudian di enter. Nah, ini kalian tarik ke bawah. Nah, ini udah semua absolut residualnya. Setelah itu kalian copy ya di blok data nilai absolut residualnya, kemudian di copy dan dipindahkan ke sheet yang pertama tadi. Di sini kalian paste option ya, paste option, pilih yang 1, 2, 3 ini agar nilainya tidak berubah. Nah, ini sudah ada nilai absolut residual. Selanjutnya kita regresikan lagi dengan cara yang sama. Ya, data analisis, kemudian regression, oke. Nah, sekarang untuk yang Y-ring-nya ini kita ganti ke absolut residualnya gitu ya. Nah, di sini kita blok absolut residualnya. Nah, untuk X-ray-nya sama ya, kemudian confidence-nya sama, ini juga sama. Untuk residualnya dihilangkan checklist-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul hasilnya ya. Nah, di sini dilihat dari nilai P-value-nya ya. Apabila di nilai P-value-nya ini ada yang kurang dari 0,05, berarti masih ada gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini ada yang masih di bawah 0,05, yaitu adalah variabel X1 dan X2. Nah, X3-nya ini di atas 0,05, berarti masih ada gejala heteroskedastisitas. Berarti kita harus uji lagi dengan uji yang lainnya. Nah, untuk Excel tutorialnya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan ke SPSS setelah ini. Terima kasih.